Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersuka cita dan bersyukur di pagi hari ini kita dapat dipersekutukan melalui renungan harian Toraya edisi Jumat 18 Oktober 2024. Dan dalam persekutuan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Ayub pasal 36 ayat 1 sampai 16. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami agar bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan tahluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema yang kita renungkan pada saat ini, semua ada tujuannya. Lambasa Toraya, Mintu den Patunnah. Adnan dan beberapa sahabatnya mengikuti tes P3K di kabupaten tempat domisili mereka. Dibanding yang lain, Adnan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Dengan sombong, ia berkata kepada, "Saya tidak perlu banyak belajar, kalian semua yang harus belajar keras. Kalau saya sudah pasti lulus." Namun saat pengumuman kelulusan, Adnan dinyatakan tidak lulus dan semua sahabatnya dinyatakan lulus. Ia kemudian bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan. Mengapa ia tidak lulus padahal ia rajin beribadah dan berprestasi? Seorang sahabatnya menasihatinya, semua yang terjadi pasti ada tujuan dan hikmahnya. Mungkin Tuhan sedang mengajarkan kerendahan hatian. Pergumulan Ayub sangatlah berat dan menekan dalam kesetiaannya.
Ia sempat berpikir bahwa Allah tidak memperdulikan dan mendengarkannya. Dalam kesesakan itu, seorang sahabat bernama Elihu datang membawa nasihat. Elihu mengajak Ayub untuk melihat hikmah dan pelajaran dari apa yang sedang dialaminya. Alih-alih terus mengeluh, Ayub justru merenungkan kehidupannya. Ia diajak untuk merenungkan diri, untuk bertobat, dan lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah rancangan yang indah. Tujuannya ialah agar Ayub tetap setia kepada Tuhan dan lebih percaya pada rencana Tuhan. Kala ia melihat semua yang terjadi dalam perjalanan sebagai adalah bagian dari cara Tuhan, membuatnya semakin kuat dan setia. Maka ia tidak lagi menyalahkan Tuhan, sebab Tuhan punya rencana. Kita sering mengalami pergumulan dan persoalan kehidupan yang dapat membuat kita meninggalkan Tuhan ataupun mempersalahkannya. Kita belajar bahwa saat mengalami masalah hidup, kita sedang dibentuk untuk lebih kuat dan setia kepada Tuhan, sebab Ia sedang menenun sebuah rencana. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, puji dan syukur ya Tuhan, sekali lagi kami angkat kepadamu, di mana kasih dan pertolongan-Mu boleh kami nikmati bersama-sama dalam persekutuan pada pagi indah yang ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, mendoakan seluruh kehidupan kami umat-Mu, di dalam mengangkat segala tugas dan aktivitas kami di pagi hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan, memberkati kehidupan kami, memberkati anak-anak kami ya Tuhan yang akan mempersiapkan diri mereka ya Tuhan menuju ke sekolah. Tuhan, Engkau memberkati mereka di perjalanan, bahkan ya Tuhan ketika mereka sudah tiba dengan selamat, biarlah mereka boleh belajar dengan baik, dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan suatu saat akan mereka raih. Bapa dalam surga, kami juga terus mendukung dalam doa akan pembangunan gedung gereja Jemaat Laheroi. Tuhan, Engkau memberkati setiap hamba-Mu ya Tuhan yang terlibat di dalam pelaksanaan pembangunan ini, agar gedung gereja ini Tuhan boleh terlaksana, boleh terjadi dengan baik, dan kami umat-Mu Tuhan boleh beribadah dengan penuh sukacita tempat ini. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat ibu bapa saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, agar mereka tetap ya Tuhan kuat di dalam iman. Kau memberkati ya Tuhan, jika ada saudara-saudara kami yang mengalami penyakit ya Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan mereka, pulihkan ya Tuhan, agar mereka boleh kembali sehat dan kuat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan yang akan melaksanakan tugas mereka pada pagi ini. Tuhan, Engkau memberkati segala rencana mereka ya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat seluruh kehidupan kami umat-Mu. Tuhan, Engkau memberkati kami, melindungi kami akan menjalani kehidupan anugerah-Mu ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Engkau lindungi kami, Engkau tuntun kami, pelihara kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.